Saya tanya dulu, siapa yang meninggal? Bapak sama ibu. Bapak dan ibu apakah meninggalnya bareng? Oh enggak Ustaz. Bapak tahun 2007, ibu tahun 2011. Lalu saya tanya lagi, suami atau bapakmu, bapaknya ini, itu ketika tahun 2007, apakah bapak ibunya bapakmu itu masih hidup pada saat dia meninggal? Bukan sekarang loh ya, pada saat dia meninggal. Diingat-ingat, oh ada Ustaz, nenek dari ibu, berarti ibunya bapak. Tapi dia meninggal sekarang Ustaz, wong itu selangnya cuma 6 bulan, tapi dia masih hidup kan ketika bapakmu meninggal? Iya. Berarti dapat. Nah sekarang persoalannya, saya tanya lagi yang kedua. Harta bapakmu, kalau saya sebut suami ini maksudnya bapaknya ini ya. Harta bapakmu dengan harta ibumu, jenengan tahu mana saja harta bapakmu dan mana saja harta ibumu. Wah kalau itu ibu yang tahu ya. Bapak ibu yang tahu. Jenengan tahu bapak jenengan meninggal tahun 2007. Kenapa jenengan nggak tanya sama ibu pada saat bapak meninggal? Ya tidak. Wah nanti pada saat itu kalau dibahas jadi tabu saat masa ibu masih hidup bahas warisan. Oke, kalau jenengan nggak bahas pada saat itu, sekarang saya tanya, jenengan tahu nggak harta bapak mana harta ibu? Lah kami nggak tahu Ustaz. Kesalahan fatal. Lu kenapa harus dihitung Ustaz? Iya, ini harus dipisahkan. Kenapa? Karena ada bagian ibunya bapakmu, paham? Kan ibunya bapakmu itu dapat bagian dari harta bapakmu saja, bukan dari harta istrinya, bukan. Dan istrinya ini ketika meninggal tahun 2011, ini bapak ibunya masih hidup. Pak ibu bapak ya. Iya kan? Terus gimana cara memberikan harta ke ibu bapaknya saat dia meninggal, sedangkan harta istri dan suami ini yaitu bapak ibumu jenengan nggak tahu. Inilah berbahayanya tidak segera membahas warisan. Paham? Belum lagi kesalahan fatalnya. Di sini ada perusahaan nih, paham? Kalau rumah, tanah, mobil mungkin bahas warisan baru 5 tahun kemudian, 10 tahun kemudian barangnya masih ada, nggak ada masalah. Harga naik tinggal tetap dibagi. Tapi kalau perusahaan di mana menghasilkan keuntungan setiap bulan, ya tidak. Siapa yang menikmati? Ya cuman anaknya 4 ini, yang awalnya sampai 2011 dengan ibunya. Habis itu ibunya meninggal, dia nikmati cuman berempat. Ya. Padahal di sana ada harta neneknya. Lalu kemudian neneknya meninggal 6 bulan kemudian, di sini masih ada anaknya nenek. 1, 2, 3, 4. Ini punya hak atas harta nenek. Punya hak atas harta nenek mana? Dari suami bapaknya anak-anak atau suami ini. Paham? Ya. Kan ruwet toh Ibu? Ruwet. Inilah kenapa hal seperti ini membahayakan. Seharusnya kan dibahas pertama ya, dalam ketika orang meninggal itu kan yang pertama dibahas dulu harta si mayit. Jadi ditetapkan harta si mayit itu mana saja, paham? Kalau dia suami, tanya kepada istrinya, ini harta suami mana? Oh suami saya cuma punya motor. Loh, lah rumah besar ini punya saya, toko punya saya. Oh berarti suaminya nunut istri. Berarti yang dibagi ya cuma motor. Paham? Saya pernah diminta oleh seseorang perempuan janda bagi warisan. Ustadz, ahli waris kami ini, harta saya, harta kami ini semua. Banyak hartanya. Lalu saya tanya, harta suami jenengan yang mana dengan jenengan? Loh, harta suami, lah kan jenengan mau bagi harta suami nih. Iya, ya separuh Ustadz dari harta yang ada ini. Kok bisa separuh? Apakah memang sepakat dulu milik berdua? Enggak Ustaz, ini semua milik saya. Usaha punya saya, rumah punya saya, semua yang beli saya. Lah suami mensupport. Ya. Suami itu kerjanya sosial aja. Ya.
datang ke sana kemari ya. Tapi semua harta itu adalah milik istrinya. Kalau begitu ya nggak usah bagi waris. Berarti suaminya ternak teri, ngantar anak ngantar istri. Ya, tidak? Berarti nggak punya harta, berarti nggak usah dibagi. Ya mungkin ada harta handphone, motor dan sebagainya itu yang dibagi. Tapi yang lain tidak, karena itu milik istri. Loh kan dibagi dua, Ustaz. Islam tidak berkonsep bunuh gini, paham? Bunuh ini nggak adil. Ya. Kenapa nggak adil? Karena kalau semua harta yang didapatkan setelah menikah maka langsung dibagi dua. Kalau mereka berpisah atau ditinggal mati, you know. Kalau istrinya direktur Pertamina misalkan, gaji 600 juta, suaminya satpam di bank misalkan ya, gaji 6 juta. Mereka ketika menikah nggak punya apa-apa. Lalu kemudian ketika menikah akhirnya bisa beli apapun. Lalu terjadi perceraian, bagi dua. Mau nggak ibu-ibu? Nggak mau. Tapi kalau suaminya yang gajinya 600 juta, istrinya yang penghasilannya 3 juta, terus di awal mereka menikah digabungkan hartanya, terus kaya raya, terus cerai mereka, istrinya menuntut dibagi dua. Boleh nggak ibu? Boleh ya? Pak, cerdas Pak ibu. Abot Pak nggih. Abot. Memang laki-laki itu butuh sabar. Nah, maka harus ditetapkan harta si mayit. Yang kedua, ditetapkan kewajiban si mayit. Baik utang, diat dulu ya. Diat itu juga utang, tapi karena sesuatu hukum. Kemudian hutang. Yang ketiga wasiat. Ya. Atau kewajiban-kewajiban yang lain, misalkan yang lebih dulu operasional pemakaman. Ya. Nah, setelah harta si mayit ini yang tadinya disebut dengan at-tirkah atau at-tarikah, setelah dikurangi ini, maka harta ini kemudian disebut dengan al-irthu atau harta warisan, siap dibagi. Maka harus dikurangi dulu, nggak boleh dibagi ya, kecuali dikurang. Saya pernah diminta untuk membacakan surat wasiat seorang ibu-ibu meninggal. Itu wasiatnya sepertiga hartanya disumbangkan ya. Tetapi anaknya nggak mau. Ada 8 anak, 7 anak nggak mau. Maunya dibagi dulu. Masalah wakaf, infak, sodako atas nama ibu itu masing-masing kami yang akan berapa nilainya akan kami berikan. Lah saya tanya kenapa kok nggak? Itu kan hartanya ibu. Tapi apa kata mereka? Terlalu banyak Ustaz. Lah sepertiga terlalu banyak itu berapa? Harta ibu itu meninggalkan sekitar 98 miliar. Ya. Kira-kira jenengan gimana? Makanya kalau meninggalkan anak-anak yang belum soleh betul, lebih baik diinfakannya ketika hidup. Ya, jangan nunggu mati baru diinfakkan, nanti menyesal. Ya. Anak belum tentu mau melaksanakan. Yang ketiga, ditetapkan siapa ahli waris yang masih hidup pada saat nih siapa pemilik harta ini berarti muwaris meninggal dan berapa bagian masing-masing.
masing, entah itu 1/6, entah itu 1/8, entah itu 1/4, entah itu 1/3 dan lain-lain ya. Nanti disebut dengan ashabul furud. Nanti masalah di kemudian. Nah, inilah yang disebut dengan pembagian warisan. Kalau sudah ditetapkan, ternyata ahli waris neneknya, kemudian anak-anaknya, kemudian istrinya sepakat, udah rumah, pabrik, kabeh nggak usah dijual dulu. Ibu mungkin menempati di situ sampai meninggal. Dah sepakat dipakai dulu, nggak masalah, paham? Jadi tidak membagi waris itu kemudian langsung harus dijual, enggak. Kalau mereka sepakat dipakai dulu ibu, karena itu rumah cuma satu-satunya, sudahlah ibu pakai dulu sampai nanti wafat baru dibagi. Itu tidak ada masalah, paham? Tapi yang jelas sudah tercatat. Oh, ada perusahaan, nanti keuntungan dibagi. Neneknya dapat bagian, ibunya dapat bagian, anak-anaknya dapat bagian sesuai dengan bagian masing-masing. Kalau masalah rumah, biar ditempati ibu dulu sampai wafat, nggak ada masalah, paham? Nah, tapi kalau nggak dibagi, ya tadi, ya, nggak dibahas, itu membahayakan. Nah, baru yang keempat, penyerahan harta. Nah, ini sesuai kesepakatan. Mau tidak dijual dulu, dipakai ibu dulu sampai wafat, nggak ada masalah. Ya. Yang penting 3 ini dilaksanakan. Itulah yang disebut dengan pembagian warisan. Maka jangan alasan tidak membahas warisan karena ibu masih hidup, karena bapak masih hidup, paham? Ini bukan masalah masih hidup atau tidak, tapi supaya kita tahu siapa sih sesungguhnya ahli waris kita, ya atau tidak? Ternyata ketika dibahas, ternyata ada paman yang dapat karena ternyata anaknya bapak cuman perempuan semuanya 2, ya atau tidak? Oh, berarti mereka dimintai kerelaan. Pak, ini bapak sudah meninggal tapi ibu masih ada. Paman kan punya hak di sini sepertiga sisa setelah dikurangi ibu. Maka biar dipakai ibu dulu gimana? Oh, enggak apa-apa, biar dipakai ibumu dulu. Ya, syukur pamannya, wis dinggo kowe kabeh wae aku ora njaluk misalkan. Ya, itu juga enggak ada masalah, paham? Maka harus ada pembahasan kerelaan. Kalau enggak, apalagi sampai nanti mereka tidak mendapatkan, itu urusannya berat di akhirat. Kayaknya melebihi batas saya ya. Waktunya sudah habis. Ada pertanyaan? Monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ini yang motivasi. Iya. Apa? Sebelum orang tua yang meninggal, tapi anaknya sudah meninggal, tapi punya anak. Itu gimana? Masih selalu. Apakah anaknya cuma 1? Banyak. Ya. Misalkan ini ya, ini ketika suami istri masih hidup, ada anaknya nomor 2 meninggal lebih dahulu. Ini tahun 2006, ya atau tidak? Bapaknya baru tahun 2007, 2011. Dan ini punya anak. 1, 2, 3. Apakah anak ini dapat warisan? Tidak. Sebab terhalang oleh ini. Ya, saudara laki-lakinya, ya, anak yang lain, dia terhalang dapat warisan. Maka daripada itu, Islam memerintahkan, pendapat para ulama, kakek nenek ini berwasiat, paham, harta untuk cucunya yang bapaknya lebih dahulu meninggal. Ini misalkan laki-laki ya, bapaknya meninggal lebih dahulu daripada diri mereka, paham? Supaya wasiat harta itu menjadi haknya cucunya, yang mungkin dia perkirakan, misalkan kalau bapaknya andaikan masih hidup berapa bagiannya, itu diwasiatkan kepada cucu-cucunya. Ini boleh. Kenapa? Karena meskipun cucu ini ahli waris, tapi dia bukan ahli waris yang mewarisi, paham? Tapi kalau wasiat harta kepada ahli waris yang mewarisi tidak boleh. Misalkan, so yen aku mati, bondoku sing omah iki dienggo anakku mbarep, soalnya paling mirip karo aku misalkan. Ya. Maka enggak boleh, paham? Kalau dia mati, maka harta dibagi waris dengan warisan. Kecuali dengan hibah. Hibah itu diserahkan pada saat
hidup. Tapi kalau sok yen aku mati, omah iki dienggo anakku mbarep, omah kono anakku nomor loro, sawah kono anakku nomor telu. Sing papat sing paling cilik dhewe pinggir kali rada miring omahe misalnya. Anakku nomor papat sing aku rada ragu-ragu anakku apa dudu misalnya. Misalkan ya. Maka hibah wasiat itu tidak boleh. Ya, paham? Artinya wasiat harta kepada ahli waris yang mewarisi batal secara syariat. Ada yang protes begini, kemarin ada orang bagi warisan, ada dua kubu, anak perempuan cari ustadz sendiri, paham? Anak laki-laki cari ustadz sendiri lagi. Anak laki-lakinya sayang ditunjuk, Pak. Anak perempuan nunjuk ustadz lain. Kemudian ustadznya bersikukuh, loh kan ibu bapaknya kan berwasiat bahwa sok yen aku mati harta iki dibagi podo roto papat, kan ngoten Pak. Nah, kita protes, loh Ustadz, itu kan ketika bapaknya berwasiat seperti itu, wasiat harta untuk anaknya batal. Kenapa? Karena tidak diberikan pada saat hidup, tapi sok yen aku mati. Dan wasiat ahli waris itu kepada ahli waris yang mewarisi batal demi hukum secara syariat. Kata dia, loh betul, dalam surat An-Nisa disebutkan iya, tapi dalam ayat lain, anishkurli wali walidai, kita disuruh berbakti kepada orang tua. Maka kita pakai ayat lain. Kalau ayat ini nggak boleh, kita pakai ayat lain, berbakti kepada orang tuanya. Jangan salah, bakti pada orang tuanya itu justru tidak menjalankan wasiat itu, paham? Kalau wasiat itu dijalankan, malah orang tuanya mendapatkan kecelakaan besok di akhirat. Karena dia berwasiat tidak sesuai dengan syariat. Justru baktinya anak kepada orang tuanya tidak menjalankan wasiat itu. Paham? Karena wasiat itu tidak sesuai dengan syariat. Justru menyelamatkan dan baktinya anak kepada orang tuanya itu jangan itu sampai mohon maaf, anaknya laki-laki bilang, saya itu ngimpi ketemu bapak. Ini ya mimpinya benar atau tidak ya, terlepas dari itu. Itu bapak nangis gara-gara dalam pesannya itu seolah-olah telah berwasiat dengan wasiat yang salah. Itu sampai anak laki-lakinya diimpeni berkali-kali. Ya. Ini mimpinya benar atau tidak kan kita nggak tahu. Apakah ruh orang meninggal bisa ketemu dengan ruh orang masih hidup? Bisa. Tapi kita tidak bisa memastikan apakah ruh itu adalah ruh orang yang meninggal itu nggak bisa kita pastikan. Karena nggak ada jaminan. Tapi kalau ruhnya Nabi Muhammad, kita bertemu dengan ruh kita pada saat kita tidur, paham? Itu bisa terjadi asalkan kita tahu fisiknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian. Kalau tidak ada wasiat, ya nggak dapat. Maka disinilah letaknya kebaikan dari saudara-saudara bapaknya, paham ya? Nah, disitu diminta kebaikannya, ya dikasihlah ponaane. Karena mungkin bapak mereka dulu nggak paham tentang agama, paham? Sehingga tidak mempersiapkan wasiat harta untuk cucunya. Sudahlah, berikan bagian mereka sedikit kepada cucunya. Yen mau, ning rata-rata do, boten. Ya nyata kayak 1.000. Berat. Cukup? Oh, monggo silakan. Satu lagi yaitu kegiatannya saat sedang mengumpul di ANSI. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Misalnya saya itu dapat barang dari orang tua saya. Iya. Bagaimana saya punya anak tiga, saya punya semua. Anaknya perempuan semua. Oh iya. Apakah harta saya yang diberikan iya. itu rekan saya atau saudara saya yang laki-laki? Iya. Yang kedua, misalnya ada sedikit lengkap. Ada 5 bersaudara, kalau ini sudah meninggal. Ketika ada anak yang terakhir, itu karena dia bersaudara dan sebagainya, dia punya harta dan dia tinggal berpisah. Ketika dia menjalankan harta, ternyata di setelah harta itu ternyata kurang lebih ada 500 jutaan.
Nah, siapa yang berhak untuk warisi harta bujangan tersebut? Ya. Sementara orang tuanya sudah dijelaskan. Orang tuanya sudah meninggal semua. Tinggal saudara-saudara, ada kakak dan ada adik. Ya. Saya jawab pertanyaan kedua dulu karena masih fresh ingat. Yang kedua, maka jika seorang meninggal tanpa bapak dan ibunya, ya, maka dilihat dulu kakeknya ada atau tidak. Ada atau tidak? Oh, juga sudah meninggal. Kakek dari bapaknya sudah meninggal. Maka berarti harta itu akan lari ke saudara-saudaranya, ya, baik laki-laki maupun perempuan. Ya, itu akan lari ke sana. Karena dia nggak punya anak, nggak punya pasangan hidup, maka lari ke saudara-saudaranya. Nanti kalau saudara-saudaranya nggak ada, akan nanti lari yang lebih jauh lagi. Ya. Kenapa? Iya, iya. Kemudian yang kedua, tadi yang pertama ya, pertanyaannya apa tadi? Anaknya perempuan semua. Kemudian dia dapat hibah dari orang tuanya. Siapa yang akan mewarisi hibah tersebut? Ingat, tadi saya sampaikan, selama itu harta si mayit atau mewaris, itu apapun harta itu, baik didapatkan dari pemberian orang tuanya, baik didapatkan dari dia bekerja sendiri, baik didapatkan dari suami, baik didapatkan sebelum dia menikah maupun setelah menikah, maka selama statusnya itu milik dia, maka diwaris seluruhnya oleh ahli waris. Siapa ahli warisnya? 4 anak perempuannya, suaminya kalau suaminya masih hidup, orang tuanya. Ya. Kalau orang tuanya tidak ada, maka sebagian sisa akan lari ke saudara dari perempuan tersebut. Dari harta yang mana? Dari seluruh hartanya. Baik dari pemberian orang tuanya, dari dia mendapatkan sendiri, baik sebelum menikah maupun setelah menikah. Demikian. Pak Ustaz, pertanyaan berikutnya, ini yang pertama kali masuk. Pak Ustaz, saya seorang ibu, anak saya 2 laki-laki semua. Saya ada 2 pertanyaan. Yang pertama, saya punya rumah, tapi sebelum saya meninggal, saya ingin rumah itu dibagi 3, yaitu saya dan 2 anak saya laki-laki. Dan untuk pembagiannya yang benar, seperti apa? Kemudian, karena yang saya inginkan setelah saya meninggal, kalau bisa rumah itu jangan dijual, mengingat anak saya masing-masing sudah punya rumah sendiri-sendiri. Dalam pikiran saya, rumah itu dikontrakkan, yang bagian saya insya Allah pengennya disodakokan ke pondok yatim atau yang lainnya. Jadi, andai kata saya meninggal, masih selalu ada pahala yang mengalir ke saya. Dalam pikiran dalam pikiran beliau seperti itu, apakah benar? Tidak, Pak Ustaz. Pertanyaan yang kedua, masalah riba, Ustaz. Untuk uang riba yang benar diarahkan kemana? Atau saya uang ribanya hanya bisa disalurkan untuk kebutuhan sosial saja, misalkan untuk membuat jalan, toilet atau kamar mandi atau yang lain? Ya, terima kasih. Pertama, jika ada seorang ibu, dia punya harta, ingin membagi harta itu dengan anaknya, boleh atau tidak boleh? Berapa bagiannya? Terserah ibunya. Yang penting bagian anaknya adil. Mau dibagi setengah untuk dirinya, setengah dibagi 2 untuk anak-anaknya, terserah, itu milik ibunya. Selama milik ibunya loh ya. Kalau itu ternyata milik suaminya, harus dibagi waris secara adil. Tapi saya tidak melihat itu, pertanyaan itu milik dirinya. Maka dia bagi, misalkan bagi 3, ya boleh-boleh saja. Terus apakah dia boleh mewasiatkan rumah itu tidak boleh dijual? Nah, ini termasuk bentuk wasiat yang dikatakan para ulama menyusahkan ahli waris. Paham? Ya, karena bisa jadi suatu ketika anaknya mungkin
punya kena masalah, rumahnya hilang dan sebagainya, lalu dia butuh modal karena ada utang, mau jual rumah, ingat pesan ibunya nggak boleh dijual. Itu menyusahkan dan itu banyak terjadi kasus. Kalau nanti bergerak sampai anaknya, oke, mungkin nggak ada masalah, tapi sampai ke cucunya, ke cicitnya, nanti akan jadi perebutan di antara mereka. Maka saya lebih menyarankan, meskipun dia berwasiat seperti itu, boleh pula dijalankan anaknya. Misalkan, ya wis lah, nggak dijual, diwakafkan saja, kita hasilnya untuk ibu sodakoh sebagai pahala bagi ibu, boleh-boleh saja, paham? Atas kerelaan anaknya untuk mewakafkan atau wakafkan rumah tersebut sehingga tidak akan pernah dijual dan tidak akan pernah diwaris. Hasilnya menjadi sodakoh mereka bertiga, ibunya, kedua anaknya, ya boleh-boleh saja. Tetapi saya lebih menyarankan jangan berwasiat menyusahkan ahli waris, ya. Tapi yang memudahkan, karena mohon maaf, saya ketemu dengan orang cucu, generasi cucu, dia sampaikan, bapak ibu saya itu nggak bisa haji Ustaz, sampai meninggal nggak bisa haji. Padahal Ustaz, kalau rumah besar ini diwaris dari rumah nenek, itu bapak ibu saya sudah bisa haji, bisa beli rumah sendiri dengan uang miliaran dari hasil penjualan rumah ini. Lah, nenek saya kaya Ustaz, sukses, tapi ibu saya dan saudara-saudaranya nggak sukses neneknya. Nah, sedangkan kami kalau melihara rumah besar itu biayanya mahal Ustaz. Kami hanya ngapling sedikit, kemudian kadang ngudur masalah listrik dan sebagainya dengan saudara. Lah maka ini yang kadang-kadang menyusahkan ahli waris. Kalau menganjurkan saja tidak apa-apa. Kalau bisa rumah ini jangan dijual, bisa tinggal kelangenan anak putu misalkan. Ya kalau menganjurkan boleh-boleh saja, mereka punya harta berlebih, silakan. Tapi lebih baik tidak mewajibkan atau berwasiat kepada sesuatu yang menyusahkan ahli waris. Kemudian sudah ya terkait riba. Bagaimana dengan riba? Harta riba, bagaimana cara membuangnya? Betul ya? Ya, para ulama mengatakan pendapat yang paling diambil oleh banyak kalangan itu adalah disodakohkan dalam fasilitas umum, ya. Pos kampling, aspal jalan, toilet, kemudian fasilitas-fasilitas umum, mungkin asrama dan sebagainya. Tapi jangan untuk masjid, paham? Ini pendapat yang saya ambil. Meskipun ada ulama yang membolehkan untuk masjid. Pendapat yang lain membolehkan ditambah dengan fuqara wal masakin, orang fakir dan orang miskin. Ini seperti pendapat Syekh Khudair, itu membolehkan untuk fakir miskin yang betul-betul membutuhkan dana tersebut. Wallahu ta'ala a'lam. Ini pendapat dari para ulama. Ada 10 bersaudara, 2 nonis. 2 apa? Non, dia. Di antara 2 yang non-Islam tidak menyetujui harta warisan yang ditinggalkan oleh ibu kami karena prinsipnya orang tidak merasa beli kok pada ini menjual. Dan kebetulan beliau ini yang paling punya power di keluarga kami, dan terus terang kami semuanya takut kepada beliau. Dan jalan satu-satunya kami hanya bisa mendoakan. Tapi, apakah doa kami akan sampai sementara dia non-Islam? Tolong beri kami jalan keluarnya. Ya, pertama, dia yang non-Islam itu tidak punya hak warisan, tapi malah ngatur-ngatur warisan. Bapak ibunya Muslim kan? Anggap aja Muslim ya. Kemudian anaknya ada 2 non-Muslim. Non-Muslim ini tidak boleh ngatur-ngatur warisan karena dia nggak punya hak warisan. Salah satu penghalang mendapatkan warisan itu adalah ikhtilafuddin, berbeda agama. Ya, maka dia tidak mendapatkan warisan. Itu sebenarnya kalau lapor ke pengadilan agama atau mana itu bisa dieksekusi. Ya. Mungkin loh, saya nggak tahu. Tapi yang jelas bisa dibantu oleh kaum muslimin seharusnya. Dalam ini imarah pemerintah seharusnya membangun jembatan. Tapi secara hukum undang-undang negara ya dia punya hak
warisan. Tapi secara hukum agama dia tidak mendapatkan hak warisan. Maka ketika kita berdoa pada dia non muslim, apakah sampai? Ya jelas sampai. Ya. Sampai dalam artian begini, apakah bisa diterima? Sangat bisa diterima. Karena ada watul madlum, doa orang yang didolimi itu sangat diijabahi oleh Allah. Baik yang didoakan itu muslim maupun non muslim sekalipun. Ya. Paham ya? Bahkan doa non muslim sekalipun, non muslim ya, yang didolimi oleh seorang muslim, dia berdoa bisa juga dikabulkan oleh Allah sebagai peringatan kepada seorang muslim ya. Wallahu taala a'lam bishawab. Jadi Pak Ustaz, berhubung waktunya sudah habis, melewati batas. Sebenarnya banyak pertanyaan yang sudah masuk dan kayaknya juga akan ada banyak yang bertanya Pak Ustaz, tapi insya Allah nanti akan ada part berikutnya di Pak Ustaz. Untuk hari ini kita terbuka dan gabung ingin ditutup Pak Ustaz dengan doa dari Panjenengan. Iya. Ibu. Ya. Ya. WA mau nih atau nanti sama saya langsung? Sendiri maksudnya. Ya. Ya. Marilah kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah mengabulkan doa kula panjenengan semuanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.